melaksanakan Pasal 16 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P16-Men-LHK-Kom-1-2-2017 tentang pedoman teknis pemulihan fungsi ekosistem gambut. Perlu dilakukan restorasi fungsi ekosistem gambut melalui pembangunan infrastruktur pembasahan. Pemulihan fungsi hidrologis ekosistem gambut dapat secara efektif dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi dan sosial budaya antara lain adat istiadat masyarakat, mata pencaharian masyarakat, dan kearifan lokal. Dalam penentuan jumlah infrastruktur pembasahan sekat kanal atau penimbunan kanal yang efektif harus memperhatikan antara lain topografi lahan, kedalaman gambut, dimensi kanal, debit air, ketersediaan bahan baku, dan kemudahan akses. Pemilihan tipe sekat kanal ditentukan berdasarkan fungsi ekosistem gambut, yaitu ekosistem gambut fungsi lindung, menggunakan tipe sekat kanal tanpa pelimpasan atau spillway, dan dilengkapi dengan gelindingan atau rem atau roller untuk mobilitas. Ekosistem gambut fungsi budidaya, menggunakan tipe sekat kanal dengan pelimpasan atau spillway, yang diperlukan untuk mengatur ketinggian muka air tanah tidak melebihi 0,4 meter dari permukaan tanah. Tipe desain sekat kanal. Tipe desain sekat tergantung dari kondisi fisik dan dimensi kanal, panjang, lebar, dan dalam. Kondisi fisik topografi gambut, ketersediaan bahan setempat dan aksesibilitas. Pembangunan sekat kanal perlu memperhatikan pondasi atau tiang pancang sekat kanal yang harus menembus lapisan tanah mineral. Ada beberapa tipe desain sekat kanal, yaitu sekat kayu satu lapis atau plank dam. Tipe ini umumnya dipakai untuk kanal atau parit yang berdimensi kecil atau kurang dari 2 meter, dengan debit dan kecepatan air yang relatif sangat kecil. Sekat kayu multilapis atau multiple sheet piles dam. Tipe ini umumnya dipakai untuk kanal-kanal berdimensi besar, lebih dari 5 meter, karena dapat menahan tekanan dan debit air yang relatif besar. Dibangun dengan barisan vertikal, kayu bulat lebih dari satu susunan dan diantaranya itu diisi dengan karung-karung tanah. Bahan pengisi tidak dianjurkan dengan pasir yang akan mudah terbawa arus air apabila pembungkus terkelupas. Sebelum karung-karung terisi tanah harus dilapisi bagian dalamnya dengan terpal atau geotekstil untuk mengurangi rembesan air. Sekat sak tanah atau soil base dam. Tipe ini untuk kanal-kanal berdimensi kecil kurang dari 2 meter dan dangkal. Bisa dilengkapi perangkat pelimpasan air ataupun tidak. Caranya dengan mengisi tanah ke dalam karung-karung kemudian disusun untuk menghambat arus dan mempertahankan tinggi muka air. Sekat dari gambut yang dipadatkan atau compacted pit. Tipe ini dipakai untuk kanal-kanal berdimensi sedang hingga besar atau lebih dari 5 meter. Bisa dilengkapi tanpa atau dengan pelimpasan yang biasanya diletakkan di sisi sekat. Sekat tipe ini dibangun dari gambut yang dipadatkan dengan cara menumpukan galian tanah menggunakan bucket excavator atau stamper atau alat pemadat lainnya sampai tingkat kepadatan dan kestabilan yang mampu untuk menahan arus dan mempertahankan tinggi muka air yang diinginkan. Sekat beton. Tipe ini untuk kanal ukuran sedang hingga besar, lebih dari 3 meter. Lazimnya pada lebar kanal 3-20 meter pada lokasi dengan kedalaman gambut tipis sedang dan lapisan di bawah tanah gambut adalah mineral atau aluvial, di mana daya dukung tanahnya sudah relatif kuat untuk menahan beban struktur bangunan beton dan dapat dilengkapi dengan perangkat pengatur tinggi muka air berupa pelimpasan maupun tanpa pelimpasan. Sekat beton untuk menahan aliran dan debit air yang relatif besar dan mempertahankan tinggi muka air secara maksimum. Dianjurkan dibangun pada kanal-kanal yang berdekatan dan bermuara di sungai atau pantai. Sekat beton pracetak atau precast. Tipe ini dapat dilengkapi dengan perangkat pelimpasan air maupun tanpa pelimpasan. Digunakan untuk kanal yang sedang lebih dari 5 meter. Pada lokasi dengan kedalaman gambut tipis dan daya dukung tanahnya sudah relatif kuat untuk menahan beban beton precast. Sekat ini dibangun dengan beton pracetak, kemudian dipasang pada badan kanal. Tipe sekat ini sebaiknya dihindari penggunaannya pada kawasan konservasi. Sekat pintu air. Tipe ini digunakan untuk kanal yang kecil kurang dari 3 meter.
Dan fungsi utama dibangunnya sekat ini yaitu sebagai pengatur tinggi muka air di kanal yang dilengkapi dengan pintu air atau perangkat pelimpasan yang dapat dibuka dan ditutup sesuai dengan kebutuhan tinggi muka air yang diinginkan. Pintu-pintu air harus kuat dan diikat pada dinding dan bagian bawah kanal untuk menghindari bocor atau rembesan. Untuk stabilisasi, sebagian dalam pintu air dapat diisi dengan batu atau pintu air dapat dipadatkan. Bagian-bagian dari pintu air terdiri dari daun pintu atau gate lift, rangka pengatur arah gerakan atau guide frame, anchor atau anchorage, dan alat penggerak daun pintu atau D-hoist. Dalam menentukan lokasi dan jumlah sekat kanal dan atau penimbunan kanal harus memperhatikan beberapa hal, yaitu topografi lahan, karakteristik gambut, termasuk kedalaman gambut, pembagian zona tata kelola air berdasarkan kontur, penggunaan peta atau peta tematik harus merujuk pada kebijakan satu peta atau one map policy. Adapun data yang diperlukan untuk mengidentifikasi lokasi meliputi hasil survei topografi, tata guna lahan, karakteristik gambut termasuk kedalaman, jumlah kanal, peta sebaran kanal, arah aliran air, debit air, keanekaragaman hayati, kondisi areal bekas terbakar, curah hujan yang dapat disesuaikan dengan ketersediaan data. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis spasial untuk menentukan jumlah dan lokasi sekat kanal atau penimbunan kanal yang efektif untuk restorasi fungsi hidrologis ekosistem gambut. Semakin curam lahan, maka semakin banyak jumlah sekat kanal yang harus dibangun dan jarak antar sekat tidak terlalu jauh. Sebaliknya, semakin landai maka jumlah sekat kanal akan semakin sedikit dan letaknya berjauhan. Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan jumlah dan jarak antar sekat kanal yaitu H sama dengan beda elevasi maksimum kanal di setiap bagian slope, D sama dengan jarak setiap bagian slope, S sama dengan jarak antar sekat, N sama dengan jumlah optimum sekat kanal atau bisa dibulatkan. Ada beberapa aspek lain yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi wilayah yang akan dilakukan pembangunan infrastruktur pembasahan, antara lain tata ruang berdasarkan peta fungsi ekosistem gambut, aspek sosial, daerah rawan terbakar, daerah yang memiliki kanal secara masif, daerah yang berada di daerah puncak kubah gambut, dan daerah kawasan konservasi.